Stadion Abdullah bin Khalifah jadi saksi saat skuad Garuda sukses mengunci kemenangan perdana di babak penyisihan grup D Piala Asia 2023. Sehingga kemenangan tersebut timnas Indonesia atas Vietnam memberikan dampak positif. Pada laga itu, gol tunggal Asnawi Mangkualam dari kotak penalti memaksa tim Vietnam menyerah dengan skor 0-1. Maka hasil itu membuat Indonesia masih memiliki peluang lolos ke babak 16 besar. Dan kemenangan itu juga sekaligus menuntaskan kutukan Sintayong yang selalu gagal mengalahkan Vietnam. Media asal Korea Interfootball ikut menyoroti hasil pertandingan ini. Kemenangan itu jadi pembuktian bahwa skuad Garuda sudah berkembang cukup jauh setelah berulang kali harus kalah saat bertemu Vietnam. Namun kali ini mereka menunjukkan bahwa Sintayong mampu memberikan dampak besar untuk Indonesia. Seperti kita ketahui, sudah 7 tahun sejak mereka mengalahkan Vietnam, timnas Indonesia sangat lemah saat menghadapi Vietnam sejak kemenangan 2-1 mereka di Piala AFF 2016. Mereka meraih 3 hasil imbang dan 3 kekalahan dalam 6 pertandingan terakhir dan bulan pernah menang selama lebih dari 7 tahun. Bahkan di bawah asuhan Sintayong pun mereka belum pernah menang atas Vietnam. Jadi kemenangan atas Vietnam ini sebuah bukti bahwa keajaiban Sintayong mulai kembali. Ia mampu meracik skuad yang diisi pemain muda dan memiliki ranking FIFA rendah untuk membawa keajaiban di lapangan. Pertandingan melawan Vietnam pasti menjadi beban bagi Sintayong. Akan tetapi, dia berhasil membawa timnya meraih kemenangan melawan lawan yang tangguh. Bisa dibilang inilah keajaiban Sintayong dengan kekalahan yang sudah berlalu. Setelah itu Indonesia di laga terakhir akan bertemu dengan Raja Piala Asia yakni melawan Jepang pada Rabu pekan depan. Jika kemenangan kembali diraih, maka Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan akan mengunci 1 tiket ke babak 16 besar. Akan tetapi tentu saja hal tersebut tidak akan mudah dan butuh perjuangan keras agar bisa mengalahkan tim Jepang. Maka dari itu Sintayong bersama anak asuhnya akan berusaha untuk mengalahkan Jepang di pertandingan grup ketiga mereka. Jika mereka berhasil melakukannya, mereka akan mencapai babak 16 besar di Piala Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Karena posisi timnas Indonesia di klasemen peringkat ketiga terbaik Piala Asia 2023 kini semakin terancam. Skuad Garuda kini memiliki tambahan saingan di klasemen peringkat ketiga terbaik. Kini tim yang menjadi saingan baru timnas Indonesia adalah Oman. Oman masuk dalam jajaran tim peringkat 3 setelah permainan imbang melawan Thailand. Diketahui duel antara Oman versus Thailand yang berlangsung di Abdullah bin Khalifah Stadium berakhir dengan skor 0-0. Dengan hasil imbang itu membuat Oman memiliki asa untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Karena Oman saat ini menduduki peringkat ketiga grup F dengan koleksi 1 poin. Tentu saja Oman berpeluang menggeser timnas Indonesia jika berhasil meraih kemenangan di laga pamungkas. Jika berhasil menggilas Kyrgyzstan di laga pamungkas grup F, Oman akan memiliki total 4 poin. Koleksi poin itu dapat membuat Oman menggeser timnas Indonesia jika Garuda gagal meraih poin di laga pamungkasnya. Atas kondisi tersebut, mau tidak mau skuad timnas Indonesia harus berjuang mati-matian di laga pamungkas grup D menghadapi Jepang nanti. Hasil imbang melawan Jepang akan membuat timnas Indonesia otomatis lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sebagai informasi, berdasarkan regulasi Piala Asia 2023, selain juara dan runner-up grup, terdapat 4 tim dengan peringkat ketiga terbaik yang berhak lolos ke babak 16 besar. Melihat skenario timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 sebelum melawan Jepang, mungkin ada jalan bagaimana timnas Indonesia dapat bertanding santai kontra Jepang pada matchday terakhir fase grup, yakni bergantung pada hasil matchday ketiga grup A, B, dan C yang digelar sebelum timnas Indonesia main. Syarat grup A, B, dan C tak ada yang bersaing dalam perebutan peringkat ketiga terbaik, yakni dengan Qatar menang atas Cina. Lalu Tajikistan imbang melawan Lebanon. Pada grup B, Suriah versus India berakhir imbang atau kemenangan India tidak lebih dari 3 gol atas Suriah. Sementara pada grup C, Palestina imbang atas Hong Kong atau Hong Kong tidak menang lebih dari 1 gol atas Palestina.
Dari skenario tersebut hanya Uzbekistan atau Suriah yang masuk dalam peringkat ketiga. Baik, artinya jika sudah ada 2 tim peringkat ketiga yang tersingkir sebelum timnas Indonesia bermain, Sintayong akan mencetak sejarah meloloskan timnas ke 16 besar berapapun hasil lawan Jepang. Sebagai informasi, timnas Indonesia saat ini sudah masuk jajaran peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023. Timnas Indonesia berada di urutan kedua. Timnas Indonesia tergeser Bahrain yang sama-sama memiliki 3 poin dengan agregat gol 1. Bahrain lebih unggul ketimbang Indonesia lantaran memiliki poin kedisiplinan lebih baik ketimbang Justin Huber dan kawan-kawan. Peluang timnas Indonesia lolos 16 besar sebelum tanding melawan Jepang masih berlaku. Akan tetapi jika 3 opsi di atas tak terrealisasikan dan timnas Indonesia menelan kekalahan atas Jepang, maka nasib skuad Garuda berada di tangan Bahrain. Setidaknya Bahrain harus kalah lebih banyak gol dari timnas Indonesia. Mampukah sejarah timnas Indonesia lolos 16 besar untuk pertama kalinya bakal terwujud pekan ini?